Walaupun dia berdoa, tapi berdoanya bukan dengan pertobatan. Tapi hanya ingin diselamatkan dari masalahnya tapi tidak mau berubah. Dengar baik, selagi engkau berdoa hanya untuk diselamatkan tapi tidak berubah, Tuhan gak mau dengar. Siapa yang digembalakan oleh maut ini? Katakan, yang seperti domba. Katakan, seperti. Ada ayatnya digembalakan maut. Siapa mereka? Bukan domba, tapi orang. Seperti domba mereka itu penunjuk kepada manusia di sini, meluncur. Jadi jatuhnya itu nggak pelan-pelan, meluncur. Kalau saudara, udah di mana? Ini masih di rumah. Wah, kita udah mau makan nih, siap meluncur. Itu artinya nggak akan lama. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Kita naik ke ayat 14 tadi. Lihat yang pertama. Inilah jalannya orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Jadi yang digembalakan oleh maut itu satu, yang percaya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, gemar akan perkataannya sendiri. Percaya kepada dirinya sendiri dalam bahasa Inggris, terjemahan New English Translation, diterjemahkan dengan kata fools, artinya orang bodoh. Jadi orang yang akan digembalakan maut itu adalah orang bodoh. Jadi orang yang percaya kepada dirinya sendiri ini dikatakan orang bodoh. Kenapa seseorang dikatakan bodoh? Orang yang bodoh itu adalah orang yang memegahkan harta benda dan kekayaannya. Manusia yang tadi memegahkan hartanya itu dengan segala kegemilangannya, hartanya yang berlimpah, mungkin tangannya ini banyak cincin, tapi tidak kenal Tuhan. Bajunya mungkin harganya 1M bila penting. Sepatunya nggak dijual di Indonesia. Harus inden dari luar negeri. Karena dia begitu gemilang dengan harta. Tetapi tidak mempunyai pengertian siapa dia. Boleh, kata firman, disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi jangan saudara tergiur dengan orang yang sudah banyak emasnya. 5 kilo di lehernya, 20 kilo di kakinya. 30 kilo di tangan kiri kanannya. Tapi nggak cari Tuhan. Siapa dia? Siapa dia? Boleh disamakan dengan hewan. Disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kalau saudara jual mahal dengan Tuhan, nggak punya hati mencari Tuhan, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Itu makanya ada orang sepertinya penderitanya wah mengerikan. Mati muda lah, inilah, nggak habis-habis. Jangan katakan Tuhan nggak punya kasih, karena selama ini dikasih tahu nggak mau dengar nih. Walaupun dia berdoa, tapi berdoanya bukan dengan pertobatan. Tapi hanya ingin diselamatkan dari masalahnya, tapi tidak mau berubah. Dengar baik, selagi engkau berdoa hanya untuk diselamatkan, tapi tidak berubah, Tuhan nggak mau dengar. Kalaupun ada orang tidak mau bertobat, tapi Tuhan lakukan mujizat hanya untuk menyatakan dirinya. Tapi kalau saudara udah kenal Tuhan, tapi engkau berdoa bukan dengan pertobatan. Artinya sudah jadi Kristen, sudah mengenal Tuhan. Tapi berdoa tanpa hati yang mau bertobat. Saudara, Tuhan fokus dengan hati. Tuhan fokus dengan hati. Kalau doamu itu hanya ingin melampiaskan hawa nafsu, kata firman, engkau tidak menerima apa-apa. Jadi artinya kalau kamu meminta sesuatu dari Tuhan, bukan dengan hati yang mau bertobat, tapi hanya untuk hawa nafsu, engkau gak terima apa-apa. Jadi pengertian itu didapat dari firman yang disingkapkan. Saudara baca Alkitab, tapi tanpa disingkapkan belum ada pengertian. Itu makanya firman itu dijelaskan. Seperti kami hamba-hamba Tuhan membuat ibadah, kami menjelaskan firman Tuhan. Itu sama artinya menyingkapkan. Sehingga saudara mengerti, lalu akhirnya punya pengertian. Kalau saudara sudah punya pengertian, maka Anda pasti akan digembalakan oleh Tuhan. Tapi kalau tidak punya pengertian, berarti tidak mengerti firman, digembalakan oleh maut. Maka jangan merasa biasa saja kalau saudara nggak ngerti firman. Kalau saudara nggak ngerti firman, sadar atau tidak sadar, saudara setuju atau tidak setuju, maut yang akan menggembalakan dirimu. Inilah jalan orang-orang yang gemar dengan perkataannya sendiri. Percaya kepada dirinya sendiri. Percaya kepada dirinya sendiri tadi adalah orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena nggak punya pengertian. Orang akan punya pengertian kalau sudah punya